saya sudah lama juga bersaksi, tapi bukan sekedar mengisi ruang kesaksian ya, tapi memang kita sebenarnya sebagai anak Tuhan selalu mempunyai kesaksian ya setiap hari kita. Saya mengucap syukur pada hari ini telah hadir di hadapan kita juga bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin saudara lihat di samping sebelah kanan atau kiri ya? Iya, kanannya saudara, kirinya saya. Bapak ini asli dari Jawa ya, dari Blitar, ibu dari Malang ya, atau terbalik, ibu yang dari Malang, dan itu anaknya. Beliau adalah bapak rohani saya. Jadi pertama saya kenal Tuhan, Tuhan pakai Pak Edi namanya. Nanti mungkin Bapak ke depan atau sekarang boleh. Sekarang mendampingi saya. Nah ini Pak Edi, ini Bapak rohani saya. Jadi saya pertama kenal Tuhan itu melalui Tuhan pakai Bapak Edi ini. Jadi beliau adalah menurut saya sosok yang aneh ya, karena dia kalau baca Alkitab bisa dari pagi sampai pagi lagi. Kalau tidak percaya itu anaknya. Dia kalau pasti tidak ada kerjaan baca Alkitab. Jadi beliau ini tahu tentang cerita siapapun di Alkitab tahu, walaupun dia tidak sekolah Alkitab. Dan dia belum mengikuti ajaran dari ini ya, dari gembalanya dulu, bahwa kalau baca Alkitab harus disuarakan ya. Jadi biar kita juga selain membaca kita juga mendengar. Belum seperti itu. Jadi di depan pintu itu kadang-kadang pintu seharian kayak maaf ya, kayak orang mungkin kalau yang nggak tahu kenapa karena bersuara gitu baca Alkitab karena gendeng seperti itu. Nah, puji Tuhan, saya sedikit aja ya ceritakan tentang perjalanan saya. Kenapa saya Tuhan? Jadi waktu itu saya kecelakaan, singkat kata udah parah lah, udah mau dead gitu ya. Nah, sama beliau ini sama Pak Edi ini dia datang mampir ke kos saya, ya, bilang kamu mau nggak didoakan, tapi doanya menurut saya, doa saya, kamu kan masih muslim. Padahal beliau juga muslim belum lama itu bertobatnya. Gitu. Itu beberapa bulan. Iya, bang mau aja, yang penting saya sembuh. Jadi yang ada di pikiran saya waktu itu yang penting sembuh. Siapapun dia yang sembuh, yang penting sembuh bukan saya. Gitu. Terus tapi beliau bilang tunggu dulu, saya mau panggil pendeta saya. Ada pendeta seorang hamba Tuhan, gembala yang Pak Demetrius Makahinda namanya, dari Sulawesi. Dia mengembalakan di GKSI di Muding Pindah ya di sana. Ya sampai sekarang masih. Jadi gereja mulai saya di sana. Singkat cerita, di situ saya langsung menerima Tuhan dan saya punya kelepasan mengenai jiwa saya. Pertanyaannya, saya langsung sembuh? Tidak. Karena sakit saya parah. Dari situ saya masih sakit sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun sakit dan traumanya saya 12 tahun. Jadi ini saksi-saksi hidup saya. Kalau saya dulu sering bercerita tentang ini, mungkin Bapak Ibu tidak kurang percaya untuk kayak ini saksinya. Dan di tengah-tengah saya juga belum sakitnya sudah mulai sembuh saya, tapi traumanya belum sembuh. Tapi beliau ini kemudian jadi orang-orang terdekat dengan saya itu Tuhan izinkan untuk tidak ada di samping saya, termasuk Bapak Ibu. Dia nerusin keluarganya yang sekarang di Kalimantan. Jadi beliau ke Kalimantan. Ini udah berapa tahun Pak? Kalau nggak salah udah 8 tahun ya. Jadi saya kehilangan ini ya,
kehilangan tongkat. Jadi itu kalau berjalan orang buta itu kayak kehilangan tongkat. Dan saya memang tapi Tuhan izinkan, dan dari situ juga justru trauma saya karena tidak ada lagi orang yang harus pakai untuk curhat atau berlindung sama saya. Jadi Tuhan izinkan saya sembuh dengan Yesaya 41 ayat 10. Akulah Allah Tuhanmu yang akan dengan tangan kamu dan akan memberi kemenangan kepadamu. Hanya cuma itu. Saya sembuh 12 tahun hanya karena firman Tuhan itu. Dan lagi itu kayak mantra ya. Sampai sekarang pun kemana-mana Yesaya 41 ayat 10. Seperti itu. Jadi saya terima Tuhan tahun 2003 ya waktu itu. Ya, mulai beliau saya tidak bisa membalas apa-apa. Saya terima kasih kepada beliau dan keluarganya. Biarlah ya kita dulu masih belum punya ini ya sosmed ya, belum punya WhatsApp, atau sekarang sudah punya, jadi komunikasi lebih lancar. Nah, jadi beliau ini sebenarnya aslinya kalau tidak sakit seperti ini. Jadi beliau ini sekarang kondisinya sakit, jadi ke Bali ini sambil berobat. Jadi gejala stroke ya, gitu. Aslinya ini beliau ini humoris ya, ngomong humoris gitu. Terus kata-katanya itu pasti kata-kata yang memberkati gitu. Seperti itu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas semuanya. Mungkin Bapak mau menyampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama saya akan menyaksikan nama saya Pak Sumarti. Di waktu kenal Pak saya dulu, saya kan nama Edi itu kan karena saya di proyek. Jadi ada orang pertama itu manggil saya Pak Edi. Enggak mungkin salah dengar ya. Ya. Tapi terus sampai seterusnya panggilan saya Pak Edi. Ya, tapi sekarang ini saya ngaku jujur adanya. Nama saya dari orang tua itu Sumarti itu. Terus nama saya baptis Kalek. Jadi saya perpanjang Sumarti Kalek itu. Ya, seperti nggak tahu lagi. Terima kasih semuanya itu karena Tuhan berjaya dan saksikan tadi itu semua karena Tuhan, karena usaha ya, seperti itu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa kita Tuhan tidak mau, pasti itu ada. Dan selama saya Tuhan itu kurang lebih dari 2001 sampai sekarang berapa? 13 tahun ya. 2001 bertepatan ya sampai sekarang. Ya ada berkat yang paling yang saya terima itu baru hari ini yang saya mengalami ini gejala stroke ini yang saya rasakan. Tapi ya itu saya tetap percaya, saya tetap belajar iman saya teguhkan karena itu kata-kata yang dikatakan tanpa Tuhan kita tidak bisa, dan tanpa kita Tuhan itu pasti bisa mau, itu pasti. Itu saya percaya banget dengan berkat itu ya. Jadi tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa kita Tuhan tidak mau. Jadi walaupun saya masih merasakan sakit seperti ini, saya percaya saya tetap bersama Tuhan. Saya pasti akan bisa pulih seperti kembali itu. Dan saat ke Denpasar ini memang saya juga pertama tujuan saya memang supaya sembuh, berobat, tapi intinya berobat. Dan yang kedua saya memang kangen sama anak cucu, karena anak saya banyak ada di sini. Dari yang pertama, terus yang pertama, dari yang ketiga, yang keempat, yang kelima semua di Bali. Terus saya sendiri memang dari asalnya dari Bali dan dari 81. Semenjak orang tua pergi ke transmigrasi itu, saya mantan baru sama istri saya ini yang pakai baju biru baju itu. Yang biru apa? Ya, itu. Jadi mantan baru terus ditinggal orang tua. Saya akhirnya merantau ke Bali ke Denpasar ini. Akhirnya semakin lama semakin kenal Tuhan. Memang saya latar belakangnya dari Muslim, tapi itu terus setelah saya mengatur lebih lama, ternyata begini saya rasakan. Semakin dekat kepada Tuhan itu saya ibaratkan pohon, semakin tinggi itu semakin banyak angin menerpa seperti itu.
saya merasakan seperti itu. Jadi saya ibaratkan pohon, ikut Tuhan itu semakin lama seperti pohon semakin tinggi semakin banyak angin yang menerpa pada kita, tergantung iman kita. Gitu. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu aja, mungkin Tuhan memberkati apa yang jadi saksian saya, semoga menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih. Hikmatnya dari beliau bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan dan Tuhan tidak mau tanpa kita.